Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini saya pengen membahas sedikit terkait dengan peripheral arterial disease. Nah, apa itu peripheral, bagaimana penanganannya, bagaimana mendiagnostik, dan masalah keperawatan apa yang muncul nantinya. Baik, langsung saja. Jadi PAD itu diartikan sebagai menyempitnya arteri yang menuju lengan, kaki, perut, dan kepala. Nah, peripheral sendiri ini diartikan menjauhi dari jantung. Nah, semua arteri yang menjauhi dari jantung itu ya tadi dari lengan, kaki, perut, kepala itu beresiko untuk terjadi penyempitan. Nah, PAD ini sebagian besar atau penyebabnya itu dikarenakan adanya aterosklerosis. Nanti kita akan membahas lebih jauh terkait dengan bagaimana aterosklerosis itu terjadi. Nah, sebelumnya di sini saya sudah membagi faktor resikonya, yaitu merokok, diabetes, usia, obesitas, kurang aktivitas, hipertensi, dan tingginya angka lipid. Nah, bagaimana faktor resiko tadi bisa menyebabkan aterosklerosis? Jadi begini, merokok itu banyak zat-zat yang tidak bisa teroksidasi, sehingga dia akan beredar di pembuluh darah. Nah, radikal bebas tadi akan menyebar ke pembuluh darah. Nanti kaitannya dengan adanya endotel yang rusak ini. DM juga tingginya kadar gula darah di dalam tubuh, sehingga sel darah putih itu tidak bisa secara maksimal untuk bekerja memperbaiki sel endotel yang rusak. Nah, itu jadi nanti kaitannya dengan hormonal dan lain-lain. Nah, usia ini kaitannya dengan degeneratif, untuk perbaikan selnya mengalami penurunan, hormonal juga, dan lain-lain. Nah, obesitas ini juga resiko peningkatan terkait dengan lipid, lemak, dan lain-lain. Nah, kurang aktivitas ini juga bisa meningkatkan aterosklerosis dan juga hipertensi. Nah, bagaimana saya sedikit lebih membahas terkait dengan aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini diawali dengan adanya sel endotel yang rusak. Kalau misalnya sel endotel yang rusak dengan kondisi tubuh kita yang normal, nah ini dari bantuan hormon estrogen, growth hormone, dan yang lain-lain ini, nah ini akan merangsang untuk proliferasi sel endotel, sehingga akan terjadi regenerasi sel. Nah, regenerasi sel ini sehingga luas penampang endotel itu tidak akan terganggu. Akan tetapi jika tidak normal, tidak normal di sini dari LDL atau VLDL. LDL ini lemak jahat ya, low density lipoprotein, dan very low density lipoprotein itu meningkat. Nah, zat-zat ini tadi akan teroksidasi pada endotel yang rusak. Dia akan masuk ke sel-sel endotel yang rusak karena molekulnya yang sangat kecil. Ini dia bisa masuk menembus ke dalam sel endotel. Nah, tubuh akan merespon dengan respon inflamasi tadi, bahwa di situ ada zat asing. Nah, dari respon inflamasi ini akan mengeluarkan cairan kimia yang dia mengirimkan signal bantuan bahwa di situ terjadi kerusakan sel invasif dari LDL dan VLDL tadi, sehingga respon inflamasi ini akan didatangi oleh monosit, leukosit, dan lain-lain yang fungsinya untuk memfagositosis. Nah, dari kimia-kimia tadi yang dikirimkan ke pembuluh darah tubuh, sehingga makrofag ini datang untuk memfagositosis ini lemak VLDL tadi. Nah, ini gambarnya. Nah, makrofag ini tadi akan memfagositosis lemak dan LDL karena sifat
lemak dan LDL ini sebagai minyak, sehingga makrofag ini tidak bisa mencerna secara sempurna, sehingga nanti lama-kelamaan dia akan muncul foam cell atau cell foam, hasil sisa dari lemak LDL ini yang tidak sempurna tercerna oleh makrofag. Nah, inilah yang akan menyebabkan plak-plak pada sel endotel yang rusak tadi. Nah, lama-kelamaan dari yang normal ini, tadi kan normal ya, harusnya regenerasi sel. Nah, di samping itu hormon estrogen dan growth hormone yang ada di dalam tubuh kita ini juga akan berproliferasi lebih banyak daripada yang normal ini, sehingga proliferasinya sel normal proliferasi sel endotel ini, maka lama-kelamaan akan melapisi plak-plak ini, sehingga terbentuklah tadi sumbatan atau penampang sel endotel ini akan menipis, claudication kalau kita sebut dalam bahasa medisnya, claudikasi, penyempitan penampang pembuluh darah. Nah, di sini kalau misalnya sudah ada plak tadi, apalagi dilapisi oleh sel-sel endotel ini, nah ini akan beresiko trombus atau lepas menuju ke pembuluh darah, yang nantinya ini akan beresiko juga kalau misalnya nanti ke otak, dia akan menyerang ke otak sehingga terjadi stroke non hemoragik. Kalau ke koroner, nah dia akan serangan jantung. Nah, kebanyakan ini PAD ini tadi ya, ada otak, ada kaki, organ lain, disfungsi ereksi ini khususnya yang pada pasien DM. Nah, lebih banyak ini pada kaki. Jadi menurut referensi ini, PAD sendiri itu di dunia itu hampir menyerang 200 juta manusia, dan 8,5 juta diantaranya mengalami disfungsi organ ataupun kematian. Nah, yang saya sampaikan tadi bahwa PAD ini lebih banyak menyerang ekstremitas bawah. Jika tidak tertangani, maka akan terjadi iskemia, infeksi, dan jaringannya mati, sehingga akan membentuk gangren atau luka. Nah, bagaimana tanda dan gejalanya? Tanda dan gejalanya ini ada kram. Nah, ini kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya itu intermittent claudication, jadi kram, kesemutan, nyeri petis. Nah, nyerinya ini akan menetap jika kita istirahat. Nah, ini nyerinya juga akan meningkat ketika kaki kita itu akan atau kita angkat. Nah, nyerinya akan bertambah. Nah, gejala yang lain yaitu adanya penurunan suhu. Jika kita bandingkan dengan misalnya kaki kanan dan kaki kiri, misalnya kaki kanan yang terdampak PAD, maka suhunya lebih rendah daripada ekstremitas yang kiri tadi atau organ yang lainnya. Tanda dan gejala yang lain yaitu pertumbuhan kukunya itu jelek, rapuh, dan rambut di sekitar jari-jari kaki, terutama ibu jari, itu biasanya sudah tidak tumbuh lagi, pucat. Nah, capillary refill time-nya itu biasanya jelek. Nah, itu terkait dengan PAD. Nah, terus bagaimana kita bisa mendiagnosa bahwa seseorang itu terkena PAD? Salah satu yang paling gampang non invasif itu ada ABI, ankle brachial index. Nah, kita nanti kalian bisa belajar bagaimana cara pengukuran ankle brachial index, yaitu hasil sistol ankle dibagi sistol brachial. Nah, nanti hasilnya bagaimana itu nanti kita pelajari lagi di rekomendasi ini. Nah, ini kita lihat nih ya, ABI, Doppler ultrasound, CT angiography, computed kayak CT scan gitu ya, terus MRI, magnetic resonance angiography, melihat pembuluh darahnya apakah ada penyempitan atau ada plak dan lain-lain. Nah, nilai kekuatan rekomendasinya itu 1, sangat kuat. Nah, berdasarkan
penelitian ini nilai level of evidence-nya B. Nah, di sini ada penelitian non randomized, itu bahwa penelitian ini berfungsi atau berhasil mendeteksi PAD 44 ini. Sementara yang angiografi ini rekomendasinya sangat kuat, tetapi di sini nilai evidence-nya C, karena ini merupakan expert opinion atau opini ahli penelitian yang ditemukan oleh AHA. Jadi saya lihat dari guideline AHA tahun 2016. Nah, terus bagaimana prevention atau pencegahan atau penanganannya? Ini ada beberapa, 5 ya, diantaranya yaitu latihan fisik, diet, terus berhenti merokok, pengobatan, dan juga bagaimana cara memanage DM-nya. Oke, saya menemukan beberapa rekomendasi. Jadi rekomendasi yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana pasien itu atau kita mengkaji tanda dan gejala, dan juga check up histori medikasinya secara komprehensif. Nilai kekuatannya 1 sangat kuat, tapi nilai evidence-nya ini B juga sangat kuat. Nanti kalian bisa lihat di Instagramnya PSIK Nurse UM, yaitu antara yang 1, antara yang B ini nilai evidence, C nilai evidence. Kalau yang 1 ini 1, 2A itu kekuatan rekomendasinya, bahwa ini yang 1 ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan. Nah, kalau yang ini B, C itu terkait dengan hasil penelitian. Kalau yang A bagaimana, silahkan kalian baca di YouTube. Nah, yang kedua yaitu vascular exam, pemeriksaan fisik. Nah, kita bisa palpasi nadi, terutama di dorsalis pedis dan posterior tibial. Ini nilainya sama. Terus periksa tekanan darah minimal 1 kali saat pemeriksaan. Nah, pemeriksaan tekanan darah ini kaitannya dengan hipertensi tadi. Nah, rekomendasi yang keempat yaitu pengukuran ABI, dilakukan setelah tindakan 1 dan 2 ini positif, maksudnya sudah dilakukan. Jadi 1 dan 2 ini ternyata misalnya palpasi nadinya lemah, terus medical history-nya melihat ada tanda-tanda seperti ini yang yang saya sampaikan tadi. Nah, rekomendasi selanjutnya itu pengukuran ABI. Nah, pengukuran ABI selanjutnya kita lihat nilai ABI-nya. Kalau misalnya dia kurang dari sama dengan 0,6, ini dia terkena PAD. Kalau misalnya nilainya 0,91 sampai 0,99, ini di area borderline. Normalnya yaitu 1 sampai 1,4. Nah, jika lebih dari 1,4 ini artinya tidak terkompresi. Biasanya pada pasien-pasien DM yang kakinya itu sudah keras. Nah, ini biasanya susah untuk dilakukan ABI. Nah, rekomendasi yang keenam yaitu jika poin 4 tadi dilakukan ABI tetapi belum dilakukan poin 1 dan 2, ini nilai kekuatannya 2A, masih ada benefit. Nah, ini hasil nilai evidence-nya B. Nah, dilakukan penelitiannya ini non randomized. Oke, lanjut ya, saya buka lagi. Yang ketujuh yaitu two brachial index. Nah, two brachial index ini mengukur tekanan ibu jari. Jadi tekanan ibu jari, sistol ibu jari dibagi dengan brachial, sistol brachialnya. Nanti nilainya berapa? Nah, ada nilainya. Nah, ini dilakukan jika nilai ABI-nya lebih dari 1,4. Nah, jika borderline
Nah, kita lakukan jika saat dilakukan AB itu hasilnya borderline di sini, maka dilakukan treadmill AB. Pasien diminta untuk lakukan treadmill, terus habis itu dilakukan AB. Nah, kalau misalnya hasilnya mengalami penurunan, berarti dia resiko untuk terjadi PAD tadi. Nah, selanjutnya yaitu dilakukan duplex ultrasound untuk mengetahui adanya abdominal aortic aneurysm. Nah, rekomendasi selanjutnya terkait dengan pengobatan ya. Pengobatan di sini untuk mengurangi resikonya. Nah, pengobatannya ada antiplatelet, diantaranya itu aspirin, clopidogrel. Ini dosisnya. Nah, untuk yang asimptomatik PAD, jika ABI kurang dari sama dengan 0,90, ini diberikan antiplatelet. Nah, jika asimptomatik PAD ABI 0,91 sampai 0,99 yang borderline tadi, diberikan antiplatelet sama atau dual antiplatelet, aspirin plus clopidogrel. Ini nilainya 2B. Nah, 2B ya, ini ya. Penelitiannya B. Di sini dilakukan randomize, tapi yang poin 2 ini 2A, tapi nilai evidence-nya C karena berupa expert opinion. Nah, terapi yang lain yaitu simvastatin. Nah, simvastatin itu untuk menurunkan angka lipidnya. Ini rekomendasinya sangat kuat karena beberapa penelitian yang meta analisis, randomized control trial, dan ini sangat direkomendasikan sekali. Simvastatin antihipertensi terkait dengan beta blocker, ini nilainya 1A. Nah, kalau terapi angiotensin converting enzyme inhibitor dan angiotensin receptor blocker, ini juga 1A. Nah, yang selanjutnya yaitu smoking cessation. Stopping cessation ini terkait dengan rekomendasi untuk berhenti merokok, atau misalnya rencana untuk merokok terkait dengan farmakoterapi. Nah, di sini bisa diberikan varenicline, bupropion, dan nicotine replacement therapy. Ini nilainya 1A. Nah, terus juga yang ketiga itu cegah ekspos rokok di rumah, baik di rumah, di tempat kerja, dan juga di ruang publik. Nah, ini juga tadi rekomendasinya sangat kuat. Nah, nilai evidence-nya B, tapi dia non randomized. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut bahwa yang selanjutnya sebetulnya banyak, tetapi saya memilih beberapa terapi. Untuk yang pasien DM, kontrol terkait dengan kontrol glikemiknya, manage DM dengan tim kesehatan yang lain. Ini nilai rekomendasinya kuat, tapi nilai evidence-nya C karena berupa expert opinion. Untuk selanjutnya itu kontrol glikemik. Nah, kontrol glikemik ini untuk penurunan resiko claudication limb ischemic, tapi nilai rekomendasinya 2A. Nah, nilai evidence-nya B. Ada hasil penelitian, metodenya non randomized. Nah, terkait dengan terapi antikoagulan, antikoagulan ini ada biasanya warfarin. Warfarin ini anti pencendalan darah ya. Nah, di sini kaitannya dengan patensi grafting vena atau prostatic bypass. Nah, antikoagulan ini diberikan pada pasien post operasi. Ini grafting venanya diambil autogenous, venanya dari venanya sendiri, terus nanti ditanam untuk dipasangkan sebagai arteri, ataupun prostatic bypass. Prostatic bypass ini biasanya dikaitkan dengan pembuluh darah dari selang di bypass. Nah, ini nilai rekomendasinya kekuatannya 2B, nilai rekomendasinya 2B. Nah, di sini nilai evidence-nya B karena hasil penelitiannya berupa randomized. Nah,
kaitannya dengan ada dua karena 2P ini kaitannya dengan hasil penelitian. Ada yang menyatakan bahwa autogenous vein bypass ini ada dengan warfarin tadi ini berhasil ada pengaruh terkait dengan patensi dari endotelnya, bukan endotelnya, dari autogenous vein bypass tadi ya. Jadi tidak terjadi plak-plaknya tadi. Tetapi di database Cochrane ini dinyatakan bahwa penelitiannya ini tidak ada keuntungannya, tidak ada pengaruh. Nah, yang kedua yaitu antikoagulan yang lainnya ini didapatkan hasil penurunan resiko kardiovaskular. Nah, ini tapi rekomendasinya sangat lebih banyak resikonya daripada manfaatnya. Nilai evidence-nya A. Ini dilakukan karena randomized control trial dan studi observasi. Hasilnya apa? Tidak ada keuntungan, malah meningkatkan angka kematian. Karena apa? Antikoagulan dan antiplatelet ini menyebabkan bleeding dan juga terutama pada intrakranial. Nah, untuk terapi latihan di sini latihan dalam pengawasan ini untuk melihat status fungsional pasien dengan PAD dan juga dilihat quality of life-nya dalam mengurangi gejala terkait dengan PAD tadi. Nilai rekomendasinya kekuatannya 1 sangat kuat, dan hasil penelitiannya ini juga ada beberapa dari RCT dan juga meta-analisis. Yang kedua, rekomendasinya diskusikan program latihan sebelum revaskularisasi. Nah, ini juga nilai rekomendasinya sangat bagus, tapi nilai evidence-nya B. Nah, ini karena penelitiannya hasilnya yang dilakukan randomized. Ini ya tadi ya yang saya jelaskan. Kalian bisa like, subscribe, share, and comment into my channel PSIK UMY.